Mimpi apa sampe? Iya, kan katanya kalau mimpi itu kayak ada kaitannya sama takdir kita di dalam mahfuz katanya. Terus kayak gimana caranya kita bedain mimpi yang benar-benar dari Allah sama mimpi yang dari setan? Sebenarnya begini. Ini referensi yang pernah saya baca sih. Aja pati ngereken mimpi, nggak usah terlalu menyikapi serius mimpi-mimpi itu. Aja terlalu. Karena iki konsep merendah, Kelas awak-awakan iku bukan orang-orang yang dikasih Allah ilham lewat mimpi. Itu untuk orang-orang khusus. Allah memberikan ilham lewat mimpi itu untuk orang-orang khusus. Sementara kita sebaiknya gak merasa tadi orang khusus, tadi orang biasa. Gitu jadi kita taruh hadis Nabawi seperti itu. Jadi saya kok menyarankan gak usah ngereken mimpi lah sebaiknya. Oke, itu pertama. Yang kedua, bisa jadilah, bolehlah sampai ngerti percaya diri mimpi. Oke. Terutama kalau mimpi itu misalnya terjadi setelah sampean sholat tahajud, terjadi ketika sampean mari terus Quran, bagaimana mari melakukan kebaikan, terus tertidur dari sholat tahajud ya, mari sholat tahajud terus merasa cukup dengan berdoa, kemudian sampean rebahan meleset dari tempat sholat sampean, di sajadah sampean rebahan terus ngelor, kok mimpi layak, kok menit terulang lagi mimpi yang sama, menit terulang lagi sampai 3 kali, layak sampean merasa kayaknya ada isyarat tertentu deh. Karena sampai melakukannya itu terjadi seakan-akan menyatu dengan ibadah yang sampean lakukan. Itu di kitab-kitab dijelaskan begitu. Misalnya begini, ada satu kisah di kitab Durratun Nasihin itu, dan ini banyak kisah-kisah seperti ini. Orang menyimpulkan sesuatu berdasarkan mimpi. Itu banyak di kitab. Tapi sampai harus tahu, rata-rata mereka bermimpi itu setelah melakukan sholat tahajud. Kisah di dalam ini misalnya, kisah. Jadi ini orang yang bernama Yahya di dalam kitab Durratun Nasihin ini. Yahya bilang, aku punya saudara yang miskin. Aku punya saudara yang miskin. Tapi dalam kemiskinannya, setiap tahun dia itu berkorban, menyembelih kambing korban. Dalam kemiskinannya ini, lek sogeno aku gak heran. Saudara ini miskin. Tapi meskipun miskin, tiap tahun dia korban. Angger tahun ini korban, tahun berikutnya korban lagi. Begitu saudaraku mati, aku penasaran. Aku ingin tahu apa yang terjadi, apa yang dialami oleh saudaraku itu. Akhirnya pada satu malam saya mengambil wudhu dan saya sholat. Saya sholat sunnah, saya sholat malam. Dan saya tertidur, dan dalam tidurku aku berdoa ketika itu setelah sholat. Ya Allah, aku ingin tahu keadaan saudaraku setelah dia mati. Jadi mari wudhu terus sholat, kemudian dia berdoa seperti itu doanya. Ya Allah, aku ingin tahu bagaimana keadaan saudaraku yang telah mati. Akhirnya maka aku tertidur, dan dalam mimpiku, dalam tidurku aku mendapati seakan-akan kiamat itu sudah terjadi. Jadi qad qamat al-qiyamah. Dalam mimpiku itu seakan-akan kiamat telah terjadi. Dan ketika itu aku mendapati saudaraku itu, menunggang kuda berwarna kelabu yang sangat gagah. Dan sekitarnya banyak kuda-kuda yang lain. Aku bertanya pada saudaraku, wahai saudaraku, ya akhi, apa yang dilakukan oleh Allah padamu
Dia menjawab, alhamdulillah Allah memberikan maghfirah dan rahmat kepadanya. Bima? Dengan apa? Apa alasannya? Dia menjawab, akibat beberapa dirham yang dulu aku sedekahkan kepada Ajiza, bahasanya Ajuz, nenek-nenek tua. Dengan itu Allah kemudian berkenan atau sudi memberikan maghfirah dan rahmat padamu. Oh, gitu. Terus apa yang kamu tunggangi itu? Apa yang kamu itu menjelma jadi kuda yang sangat gagah, kuda jantan yang sangat gagah berwarna kelabu. Apa yang kamu tunggangi itu? Ini adalah hewan kurban pertama saya. Hewan kurban pertama saya. Wama hawalaik, dan apa kuda-kuda itu? Ini adalah hewan kurban saya selanjutnya. Terus langsung ingin berangkat, ditakut, ayo syikta, engkau mau kemana? Ilal jannah. Langsung berlalu. Terus Yahya ini kemudian terbang jalannya. Nah, kisah-kisah seperti ini itu is okay. Yang mengalami adalah seorang Yahya, seorang yang salah satu waliun min auliyaillah. Itu pun beliau prosesnya adalah wudu, oke, sholat, kemudian berdoa dan tertidur di tempat di mana dia melakukan sholat. Lek ngono-ngono kok mimpi, is oke lah, ditakwil, disimpulno, oke. Lah lek aku ngene iki dia, wong aku turu iki yo wis teko turu ngono ae. Ngene iki aku mulai ngene terus turu. Terus aku ngipi di Joko Tulo gede misalnya. Jadi Anis wis guyu. Aku kayak cerita ngipi di Joko Tulo, Anis wis duwe tafsir saya. Ya kayak kira tak reken nih dia. Ceh. Wong turuku bener. Aku sering ngipi turu di Joko Tulo, sering ngipi di Joko Tulo, tidak ulo di kono ulo. Di kono ulo. Kayak dene nang ulo. Ngono aku sering, tapi kata reken. Kok mulo tak reken, berarti aku iki diincar banyak perempuan kok GR temen. Gak usah tak reken. Aku biasanya tidak menghiraukan itu. Walaupun kadang-kadang mimpi ku yo jadi alamat, tapi aku berusaha tidak menghiraukannya. Aku misalnya mimpi terkena barang najis atau kotor atau apa, biasanya kemudian istri saya sakit besoknya atau lusanya, atau anak saya sakit lusanya, mungkin spring atau bisa dibilang selalu. Tapi aku terus mengabaikan, aku gak percaya. Dah itu bukan karena alamat mimpi. Aku mencoba untuk gak tadi dulinan setan. Ketika aku mempercayai itu, wah itu setan akan punya peluang masuk mempengaruhi alam pikiran dan hati. Ilmu tauhidku langsung bekerja, membentengi saya.